Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat dan semangat pagi untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu hadirin selalu sehat dan terus semangat. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung Koordinator Program Studi Pendidikan Fisika UNJ, Bapak Dr. Hadi Nasbi, Kepala Sekolah SMA YP Taruna Mandiri, Ibu Siti Fariha SPD, Kepala Sekolah SMA Juara Jakarta Selatan, Ibu Syamsinar SPD, kemudian Kepala SMA Negeri 79 Jakarta, Ibu Primasari SPD, narasumber kita Bapak Dadan Sumardani SPD, kemudian Ketua Pelaksana sekaligus narasumber Ibu Dwi Susanti MPD dan Bapak Hanjoko Permana MSI. Dan tentunya kepada seluruh peserta yang sudah hadir di ruang virtual ini dengan semangat dan antusias tinggi, perkenalkan saya Dewi Mulyati akan memandu acara pelatihan hari ini sampai sekitar insya Allah 3 jam ke depan. Saya akan bacakan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan laporan Ketua Pelaksana. Setelah itu, sambutan dari mitra disampaikan oleh Kepala Sekolah Mitra Taruna Mandiri. Kemudian dilanjutkan sambutan sekaligus kata pembukaan secara resmi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Fisika UNJ. Kemudian kita akan masuk ke sesi materi, ada 3 materi. Yang pertama adalah peran media pembelajaran interaktif fisika dan tanya jawab, dilanjutkan tanya jawab. Materi kedua, peranan articulate storyline terhadap pembelajaran, dilanjutkan diskusi dan tanya jawab. Dan materi ketiga, pelatihan pembuatan instrumen tes diagnostik fisika, dilanjutkan diskusi dan tanya jawab, dan terakhir penutup. Baik, Bapak Ibu sekalian hadirin, untuk membuka kegiatan, kita buka dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Mic Bapak Ibu mohon dalam keadaan off. Sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, pusaka
Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kita masuk ke agenda berikutnya, yaitu laporan Ketua Pelaksana Pelatihan, yaitu Ibu Dwi Susanti MPD. Kepada Ibu Dwi Susanti MPD, kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan, Ibu Moderator, Ibu Dewi Mulyati MSI MSC, atas waktu yang diberikannya. Saya sebagai Ketua Kegiatan dari P2M Prodi Pendidikan Fisika dengan tema pelatihan pembuatan media pembelajaran interaktif fisika berbasis articulate storyline, ingin melaporkan ada beberapa hal terkait dengan kegiatan ini. Yang pertama adalah data yang terjaring berdasarkan hasil registrasi peserta diperoleh sebanyak 114 peserta yang mengikuti kegiatan ini. Yang kedua, ada 2 mitra penyelenggara yang kita gandeng dalam kegiatan P2M ini, yaitu Sekolah SMA Negeri 79 Jakarta, dan yang kedua Yayasan Pendidikan Taruna Mandiri, baik level satuan SMP maupun level satuan SMA. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 79 Jakarta, Ibu Primasari SPD, atas kehadirannya pada ruang Zoom kegiatan P2M kali ini. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah Taruna Mandiri di level Satuan Pendidikan SMA, Ibu Siti Fariha SPD, atas kehadirannya. Marilah kita sama-sama mengikuti kegiatan P2M ini. Semoga bermanfaat dan menambah keterampilan serta pengetahuan dari kita semua. Kepada seluruh peserta, selamat mengikuti webinar dan workshop pada kegiatan ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas laporannya kepada Ibu Dwi Susanti MPD. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke agenda berikutnya, yaitu sambutan dari mitra penyelenggara yang akan disampaikan oleh Ibu Primasari SPD selaku Kepala SMA Negeri 79 Jakarta. Kepada Ibu Primasari SPD kami persilahkan. Terima kasih sebelumnya sudah diberi kesempatan untuk ikut dalam kegiatan ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Syukur alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan, masih bisa ikut dalam kegiatan pelatihan pembuatan media pembelajaran interaktif fisika berbantuan flash dan pelatihan pembuatan instrumen tes diagnostik fisika. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Hanjoko, Bapak Dr. Andes Hanjoko Permana MSI, Ibu Dwi Susanti MPD, dan Bapak Dadan. Di sesi kedua ini kita ikut kembali ke dalam pelatihan ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada guru-guru kami SMA 79 untuk mengikuti kegiatan pelatihan ini. Kita tahu bahwa dalam saat ini di masa pandemi itu kegiatan pembelajaran kita itu bergeser dari yang tatap muka langsung menjadi daring. Nah, tentu saja hal ini membuat kita masing-masing guru itu berubah pula. Bagaimana cara kita bisa memenuhi kewajiban kita dalam memberikan ilmu kepada siswa-siswi kita, berubah dari yang tadinya tatap muka luring menjadi daring, dan tentunya itu perlu ilmu-ilmu yang harus kita gali. Nah, salah satunya adalah tentu saja dari UNJ, di mana disitulah tempat gurunya guru ya Bapak Ibu ya, saya rasa seperti itu.
di mana kita bisa mengikuti perkembangan zaman itu dari mana, kampuslah salah satu sumbernya. Sangat berterima kasih bagi kami untuk bisa hadir, bisa diajak mengikuti pelatihan ini, dan berharap di lain waktu bisa menjadi berkelanjutan maksudnya, supaya teman-teman kita di sini, teman-teman guru di sini bisa menjadi lebih maju lagi dengan ilmu-ilmu yang baru yang bisa dipergunakan, diaplikasikan di sekolah, sehingga membuat kita menjadi lebih maju dan siap untuk menghadapi tantangan apa aja yang akan datang, pembelajaran yang daring ataupun nanti blended ataupun nanti yang macam apa, sehingga kita bisa ikut update terus. Dan sumber ilmu itu salah satunya tentu saja dari kampus, dari UNJ. Saya rasa itu saja, Bapak Ibu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan berharap di lain waktu kita bisa diundang lagi, dan berharap kegiatan ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi kami selaku guru-guru di sekolah. Itu saja. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Primasari atas sambutannya selaku perwakilan mitra penyelenggara pelatihan. Baik, Bapak Ibu hadirin, kita lanjut ke agenda berikutnya, yaitu sambutan sekaligus pembukaan secara resmi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Fisika FMIPA UNJ yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Hadi Nasbe. Kepada Bapak Dr. Hadi Nasbe, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat, sehat dan kesempatan yang diberikan kepada kita semua. Kita diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan webinar yang kegiatannya adalah pengabdian masyarakat dari program dosen program pendidikan fisika UNJ kepada sekolah-sekolah mitra. Salawat salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan bersalawat pada beliau kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Yang saya hormati Ibu Siti Fariha ya. Saya nggak tahu mukanya nggak kelihatan saya. Jadi saya nggak ngeh ya. Angkatannya Bu Dwi ya 99 ya. Kalau mukanya kelihatan pasti saya bisa ngidentifikasi. Iya, soalnya sebelah saya ada guru-guru. Iya. Ya. Yang saya hormati pula Bapak Ibu. Oh, di sini ada Bu Niza juga nih, Bu Niza dari 7. Bu Niza, Bapak Ibu kepala sekolah mitra. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan Bapak Dadan selaku moderator ya. Yang saya banggakan Bapak Ibu guru dan peserta pelatihan ini. Yang pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada panitia yang telah alhamdulillah bisa melakukan kegiatan yang dalam keadaan sulit juga, dalam keadaan serba terbatas. Pandemi seperti ini, kita masih bisa melakukan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan guru-guru terkait bagaimana pembelajaran fisika yang disupport oleh teknologi pada saat ini. Latihannya tentang pembuatan media pembelajaran interaktif berbantuan artikulat storyline dan pembuatan instrumen tes diagnostik untuk mata pelajaran fisika keduanya. Kemudian kita juga dapat tamu kehormatan ya alumni dari Taiwan di alumni pendidikan fisika yang alhamdulillah
bisa melanjutkan studi ke Taiwan, sedang belajar di Taiwan untuk sama-sama mungkin nanti membangun bagaimana pembelajaran di sekolah menjadi lebih baik lagi, semakin baik lagi. Nah, kegiatan ini merupakan kegiatan biasa rutin ya, karena memang kita sebagai dosen itu punya kewajiban yaitu pengabdian kepada masyarakat. Jadi di dalam kita menjadi dosen, kita punya 3 kewajiban, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, kegiatan yang saat ini adalah salah satu bentuk pengabdian kami, dosen-dosen di program studi pendidikan fisika UNJ, kepada mitra masyarakat yang memang memanfaatkan, yang memang terkait erat dengan kita, yaitu guru-guru fisika di sekolah. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih ke Bapak Ibu sekolah mitra, Bapak Ibu wakil-wakil sekolah mitra yang telah berkenan menerima kami. Karena memang kami harus memberikan pengabdian, kalau nggak ada yang mau menerima ya susah juga. Jadi terima kasih banyak Bu Siti Fariha, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu pimpinan sekolah mitra yang lain. Mudah-mudahan kerjasama ini terus berlanjut ke depannya, dan komunikasi erat antara program studi pendidikan fisika FMIPA UNJ dengan sekolah-sekolah di lingkungan sekitar Jabodetabek semakin erat, sehingga sekira ada permasalahan apa yang lagi tren di sekolah gitu, kita bisa tidak perlu sungkan Bapak Ibu bercerita, sehingga kita juga bisa saling membantu Bapak Ibu begitu. Nah, untuk menghemat waktu ya agar lebih afdol gitu, katanya saya diminta membuka gitu ya, maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan program pengabdian masyarakat pendidikan fisika FMIPA UNJ yang berupa pelatihan pembuatan media pembelajaran interaktif fisika berbasis berbantuan artikulat storyline dan pelatihan pembuatan instrumen tes diagnostik fisika dengan resmi kita buka. Akhirul kalam, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Hadinas B atas sambutan sekaligus kata pembukaan secara resmi kegiatan pelatihan ini. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke acara inti penyampaian materi, kita akan adakan sesi foto bersama dulu ya Bapak Ibu ya. Mohon kondisikan videonya dalam kondisi on. Di Zoom meeting saya ada 3 halaman. Saya ambil gambar tangkapan layarnya sebanyak 3 kali. Baik, Bapak Ibu, karena tampilan video Bapak Ibu itu random di setiap Zoom, maka Bapak Ibu harus tahan senyum selama 3 kali saya pengambilan tangkapan layar atau screen capture. Baik, saya mulai ya Bapak Ibu ya. Ini adalah tangkapan layar yang pertama. 1, 2, 3. Saya ambil halaman kedua. 1, 2, 3. Kemudian saya ambil halaman ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas atensinya mengikuti foto bersama. Nanti kalau di akhir masih seger-seger kita foto ulang lagi. Nanti kita bandingkan apakah tambah semangat atau menggebu-gebu gitu ya setelah ikut pelatihan. Oke, kita masuk ke kegiatan inti kita yang pertama, yaitu materi yang akan disampaikan oleh narasumber pertama kita, yaitu Bapak Dadan Sumardeni SPD. Sebelum Bapak Dadan menyampaikan materinya, saya akan bacakan
sedikit tentang kurikulum vitae-nya. Bapak Dadan Sumardani SPD ini adalah alumni dari Pendidikan Fisika FMIPA Universitas Negeri Jakarta. Kemudian saat ini beliau sedang menyelesaikan studi magisternya di Teaching Specialization in Physics di Teachers College National Chiayi University Taiwan. Bapak Dadan Sumardani aktif dalam kegiatan penelitian dan merupakan anggota dalam Eye Tracker Laboratory dan Maker Laboratory di National Chiayi University Taiwan. Beliau adalah STEM Learning Organization membership aktif dari 2021 sampai ke depannya gitu. Kemudian aktif juga di The Physical Society of Taiwan dan Google Developer Group Taiwan. Nah, Bapak Dadan Sumardani ini sudah banyak mendapatkan Certified Educator. Yang pertama itu Google Certified Educator Level 1 dari Google, kemudian Google Certified Educator Level 2 oleh Google, dan Research Ethics Certification yang diberikan dari Center for Taiwan Academic Research Ethics Education dari Ministry of Education Taiwan. Baik, Bapak Ibu, kita langsung saja kita saksikan, kita simak bagaimana materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dadan Sumardani. Kemudian nanti jika ada pertanyaan selama penyampaian materi, Bapak Ibu dapat sampaikan langsung di kolom chat. Jika nanti sudah masuk ke waktu diskusi, nanti Bapak Ibu bisa sampaikan langsung dengan menghidupkan mic-nya. Baik, kepada Bapak Dadan Sumardani SPD, kami persilahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dewi sehat? Alhamdulillah, terima kasih sudah bertanya. Yang terhormat Bapak Hadinas Bey, Kaprodi Pendidikan Fisika UNJ, dan yang terhormat Bapak Hanjoko Permana, Ketua Pelaksana kegiatan kita hari ini. Yang terhormat Ibu Siti Farihah, Kepala Sekolah dari Sekolah Mitra Taruna Mandiri. Yang terhormat ada Bapak dan Ibu dosen di sini, ada Ibu Dewi, ada Ibu Dwi Sisanti, dan semua guru-guru saya di UNJ. Terima kasih atas kesempatannya. Hari ini kita akan membicarakan hal-hal basic terkait hari ini, materi hari ini, yaitu terkait media pembelajaran. Saya bisa share screen ya, enggak Ibu? Sepertinya bisa langsung. Silakan Pak Dadan. Saya langsung share screen. Sudah terlihat. Oke. Sudah terlihat. Jadi hari ini kita akan membahas tentang media pembelajaran, atau kalau misalkan di dunia lebih luas dikenal dengan learning media. Nah, nanti akan dijabarkan lebih detail lagi oleh pemateri kita yang kedua dan ketiga, yaitu Pak Joko dan Ibu Dwi. Jadi saya saat ini berafiliasi di Teacher College di National Chiayi University dan aktif juga di Maker Laboratory. Kalau Maker Laboratory itu mungkin kalau di Indonesia setara dengan STEM Laboratory dan Eye Tracking Lab. Eye Tracking Lab itu seperti cognitive science-nya. Ada link yang akan saya share di kolom chat. Saya sudah sharekan linknya. Nah, saya meminta tolong ke Bapak dan Ibu untuk mengisi link ini dulu. Sambil kita berjalan nanti. Karena link ini nanti akan saya bahas di akhir dari sesi kita hari ini. Oke, ini outline yang akan saya bicarakan, yaitu pertama tentang introduction. Kita akan membicarakan terkait media pembelajaran, khususnya fisika dan IPA, karena IPA dan fisika sebetulnya tidak bisa dipisahkan. Kemudian ada constructivism, kita akan membicarakan approach terbaru dari pendekatan pembelajaran, itu constructivism, dan ini memang sudah dibicarakan sejak lama. Terus kemudian
ada hands-on activity, kemudian ada teknologi enhanced learning, dan terakhir adalah teaching philosophy statement. Ini 5 outline yang akan saya bicarakan pada hari ini, pada kesempatan yang berbahagia ini. Kemudian kita masuk ke introduction. Bapak Ibu pasti sangat familiar sekali dengan media pembelajaran. Ketika kita kuliah, itu akan selalu berbicara tentang media pembelajaran, apalagi kita yang berbasis eksak di sains dan fisika. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang media pembelajaran, itu kerap kali diasosiasikan dengan sesuatu yang rumit. Jadi kayak Ibu harus membuat rangkaian aktivitas dari analisis, kemudian desain, kemudian development, dan lain sebagainya. Atau seringkali media pembelajaran ini diasosiasikan dengan sesuatu yang diadakan secara besar-besaran melalui program pemerintah. Dulu kalau misalkan Ibu dan Bapak kenal ada PUDAK, itu PUDAK diadakan secara besar-besaran melalui program pemerintah tahun sekitar 2000-an. Dan itu media pembelajaran yang sangat booming sekali saat itu. Kalau kita bandingkan dengan sekarang, mungkin PUDAK sudah sangat jarang sekali ditemukan di sekolah-sekolah. Nah, karena kita mengasosiasikan itu dengan sesuatu yang rumit, maka muncul problem selanjutnya, yaitu tak jarang media pembelajaran itu malah terlupakan. Apalagi approach sebelumnya kita terlalu terberatkan oleh UN gitu. Jadi kita ya udahlah, yang penting nilai UN-nya bagus gitu. Media pembelajaran malah jarang tersentuh. Padahal kita tahu bahwa media pembelajaran itu sangat penting banget. Karena media pembelajaran itu secara peneliti bilang itu bisa merubah yang tidak nyata menjadi nyata. Kemudian dari yang tadinya abstrak menjadi tidak abstrak begitu, atau kita kenal dengan konkret. Jadi media pembelajaran itu punya makna yang penting banget. Jadi pertama tidak nyata menjadi nyata, abstrak menjadi konkret. Maksudnya bagaimana? Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Ada satu kutipan yang menurut saya menarik banget. Jadi dari Einstein, kita kenal semua Einstein. Jadi dia pernah bilang, imajinasi itu penting daripada pengetahuan. Itu perkataan Einstein. Jadi imajinasi itu lebih penting daripada pengetahuan. Tapi ada tapinya, menurut beberapa ahli. Imajinasi itu sangat liar. Imajinasi itu sangat liar. Dan bagaimana mengontrol itu adalah dengan ilmu pengetahuan. Jadi tidak bisa imajinasi itu di luar daripada pengetahuan. Bagaimana jika imajinasi itu melebihi dari pengetahuan itu sendiri, maka akan banyak terjadi misleading science atau bisa terjadi misleading schema di dalam pikiran murid kita. Misal kita bicara tentang bumi kepada siswa, mungkin ada terjadi misleading pada siswa. Misal dia membayangkan bumi itu kotak, bumi itu bulat, bumi itu datar, dan lain-lain. Ini salah satu hal yang kita kenal dari imajinasi yang melebihi ilmu pengetahuan tadi. Jadi ada kita sebut dengan irrelevant schema. Jadi skema itu sesuatu yang ada di dalam otak kita tentang pengetahuan-pengetahuan baru. Misal kita ada di COVID-19 sekarang, jadi kita kenal ada fact science, kemudian kita ada kenal hoax. Dan kalau misalkan media pembelajaran itu, salah satu fungsi dari media pembelajaran adalah yaitu membuat yang tidak abstrak menjadi abstrak. Kita nggak bisa lihat corona kan, kecuali dengan mikroskop dan lain-lain. Dan siswa dijelaskan lebih nyata menggunakan media pembelajaran. Atau ada masalah lain adalah flat earth dan lain-lain. Kemudian ada lagi masalah dengan misleading science tadi, kayak vaksin mengandung chip dan lain-lain. Pokoknya ada imajinasi liar ketika tidak dibarengi dengan pengetahuan. Kemudian fungsi lain dari media pembelajaran adalah kalau misalkan ibu bapak belajar tentang behaviorism pada masa kuliahnya, kita kenal ada 3 yang paling umum dari kemampuan siswa. Ada siswa yang punya auditory, kemudian ada siswa yang visual, ada siswa yang kinestetik. Mungkin bapak dan ibu ada beberapa orang yang auditory, senang mendengarkan podcast tanpa muka. Ada kan yang cuman audio di Spotify dan lain-lain. Itu mungkin bapak merupakan auditory. Dan murid ada memang yang seperti itu. Dan itu memang difasilitasinya dengan lecturing cukup.
mereka akan menangkap apa maksud Bapak dan Ibu. Tapi ada beberapa orang yang memang dia tipe pembelajarannya tipe visual. Jadi harus melihat, baru dia paham apa maksud dari yang disampaikan. Dan ada pula yang kinestetik, jadi dia harus hands-on, baru dia mendapatkan apa yang dia ingin pelajari. Dan memang karena perbedaan ini, maka hadirlah media pembelajaran. Media pembelajaran dalam arti khusus melintasi batas tiga kemampuan siswa ini, auditori, visual, dan kinestetik. Kemudian banyak penelitian juga memberikan gambaran penting tentang media pembelajaran. Jadi kalau misalkan ada media pembelajaran, nggak hanya lecturing gitu, nggak hanya berbicara di depan kelas, ada beberapa hal yang bisa didapatkan oleh siswa. Pertama ada gairah pembelajaran. Kalau misalkan di kata riset itu engagement, jadi dia engagementnya lebih meningkat di sekolah. Kemudian ada menciptakan interaksi pembelajaran, interaction, terus kemudian ada meningkatkan kepercayaan belajar, self-efficacy, dan mengkonkretkan konsep yang tadi sudah saya mention, atau authenticity. Hal lain yang penting adalah mempermudah komunikasi guru dan siswa melalui mengantarkan pesan pembelajaran. Pesan pembelajaran ini yang menurut saya penting, karena kita guru itu punya komunikasi di kelas, dan jangan sampai komunikasinya patah karena sesuatu hal yang tidak sampai gitu. Dan ini yang pentingnya media pembelajaran. Contoh ini visualisasi sederhana dari pembelajaran gaya lama ya, karena pembelajaran gaya lama tentu langsung menunjuk ini dari guru langsung ke siswa gitulah, satu arah. Misal gurunya membayangkan A, tapi ternyata siswanya tidak dapat menangkapnya, dan yang bisa membuat itu lebih konkret tentu media pembelajaran. Ilustrasi lain adalah misal ini pembelajaran tipe baru, mungkin siswa ke siswa, jadi melalui peer system. Misal ada satu siswa menjelaskan tentang konsepnya itu kita sebut saja konsep ikan, misal konsep ikan. Kemudian ketika dia menjelaskan, siswanya nggak nangkap, siswa yang lain ternyata ada yang membayangkannya, oh itu burung kali, wah ada yang membayangkan itu pohon, ada yang membayangkan itu gurita, ada yang membayangkan itu perahu. Oh ini banyak sekali skema-skema yang ditangkap, dan media pembelajaran ada untuk menghadirkan itu. Nah ini salah satu basis basis riset kita kenapa kita harus menggunakan media pembelajaran. Jadi ada kerucut Dell, ini tahun 1900-an. Jadi kalau kata Dell, ada yang namanya kerucut pengalaman, cone of experiment dari Edgar Dale. Jadi kata Dell itu, kalau misalkan siswanya hanya membaca, itu hanya menangkap 10%. Hanya menangkap 10% dari apa yang dibaca. Contoh-contoh yang dibaca adalah misal, anak-anak tolong baca halaman 1 di buku paket kalian. Tolong dibaca, setelah itu nanti kita diskusi. Nah, ketika hanya membaca sendiri di rumah atau membaca sendiri, itu mereka hanya dapat 10%. Kemudian ketika dia mendengarkan itu dalam artian berarti tadi diskusi, mendengarkan guru, hanya mendengarkan guru, berarti dia mendapatkan 20% meningkat. Kemudian 30% ketika dia melihat gambar atau melihat video, itu meningkat menjadi 30%. Misal ibu menggunakan YouTube, itu media pembelajaran paling mudah menurut saya YouTube. Jadi ketika melihat video, itu menambah jadi 30%. Kemudian 50% akan meningkat menjadi exhibition. Misal ibu datang ke PPIPTEK di Pusat Peragaan di Luar Pengetahuan Alam, atau melakukan nonton peragaan alat peraga, itu bisa 50% lebih tinggi lagi. Nah, dan memang kalau seandainya kita bisa memilih, kita sih pinginnya active learning. Jadi yang tadi, yang berwarna biru itu passive learning. Nah, kalau misalkan yang oranye itu udah active learning.
Tapi kita nggak ada clear cut, nggak ada potongan yang benar-benar mendeskripsikan, oh ini bagian ini bagian ini. Karena ada beberapa pembelajaran yang memang menggabungkan antara pasif dan aktif itu. Misal contoh yang aktif yang harus kita lakukan, karena memang ini kadang-kali terlupakan. Pertama ada hands-on, membuat sesuatu, keterampilan tangan, itu udah masuk hands-on. Kemudian mendesain kolaboratif lesson, berarti berkolaborasi dengan temannya dan lain-lain. Itu udah masuk 70%, dia akan hafal itu. Kemudian ada mensimulasikan sebuah model. Nanti kita akan belajar, maksudnya mensimulasikan model itu pembelajaran kayak gimana sih. Kemudian ada mendesain atau perform presentasi atau eksperimen. Ini yang paling teratas. Sebetulnya ada lagi yang paling teratas, yaitu jadi gurunya. Jadi kalau udah jadi gurunya itu kayaknya 100%. Dan ini kata-kata yang paling menarik menurut saya dari Dale. Tell me, I forget. Jadi katakan padaku, aku bakal lupa. Show me, tunjukkan padaku, I remember. Show me, I remember. Tunjukkan padaku, aku akan mengingat. Involve me, I understand. Libatkan aku akan paham. Jadi kata pentingnya adalah involve me. Ini juga selaras dengan cognitive development study. Jadi kalau kognitif berarti udah melihat apa sih diisi, apa sih yang terjadi dengan siswa di internalnya, bukan hanya kita kasih media pembelajaran nilainya meningkat, dikasih soal tertentu nilainya meningkat. Itu kan pendekatan behavior. Nah, kalau misalkan kognitif, kita udah memikirkan ada apa sih di dalam pikiran anak-anak ini, ada apa sih yang terjadi ketika mereka belajar media ini. Kognitif tadi menjelaskan bahwa ketika ada sensory input, ini melalui media, itu akan terjadi yang namanya sensory register. Jadi, sensori itu alat indera. Jadi, ketika dia menyentuh, misal, oh ini kasar. Ketika dia melekat, akan masuk ke short-term memory, sisanya terlupakan. Kemudian dari short-term memory itu, dia akan rehearsal. Nah, rehearsal itu juga penting dari media. Jadi media ada di 2 tingkat di sini. Pertama, pengenalan sensory register, dan rehearsal untuk membentuk long-term memory nantinya. Karena sensory register itu kalau tidak salah terjadi 10 second di sini. Hanya terjadi 10 second, baru dia masuk ke sensory register. Kemudian short term memory, ini pengenalannya bisa sekitaran 5 menit, masuk ke short term memory kita. Dan untuk long term memory itu lebih lama lagi untuk merecognize-nya. Dan media adalah hal yang penting. Kemudian kita masuk ke konstruktivisme. Jadi kalau misalkan kita bicara konstruktivisme itu bisa diartikan banyak hal, karena kadang teori-teori pembelajaran itu sangat banyak dan sulit direkognisi. Saya sering menyamakan konstruktivisme ini dengan pendekatan student center. Kalau misalkan kita dulu kurikulum 2013 perubahan dari KTSP, dia selalu menyebutkan student center, berarti itu udah masuk pendekatan konstruktivisme. Ini pendekatan memang yang masih baru, bisa dibilang masih baru dan yang terbaru begitulah. Sering juga saya mengasosiasikan dengan active learning gitu. Jadi di mana siswa melakukan apa yang diinginkannya, itu active learning. Atau mungkin kalau misalkan di teorinya Bloom, itu ada di HOTS, di HOTS, di yang paling tinggi, 3 teratas. Atau mungkin kalau dari sisi kebijakan, itu Merdeka Belajar, menurut saya itu selaras dengan konstruktivisme. Gitu. Jadi menurut saya tidak usah terlalu muluk dengan identitas, oh ini konstruktivisme. Yang penting kita paham dulu maknanya, oh yaudah student center, oh berarti itu siswanya ikut aktif, oh berarti kalau misalkan soal HOTS, oh misalkan kalau kebijakan Merdeka Belajar. Gitu. Nah untuk alasan kenapa kita harus konstruktivisme, jadi ada alasan menarik. Jadi kalau misalkan kita bicara teori pembelajaran pertama kan behaviorism dulu. Jadi kalau behaviorism itu mereka mengenalnya istilah input dan output doang. Misal Bapak dan Ibu kasih soal anak-anak, soal UN nih, soal UN, kasih soal UN, dapat skornya gede, cukup hanya tahu itu aja. Kasih UN,
skornya gede, cukup anak-anak berhasil. Nggak ada tindakan lebih lanjut. Kalau misalkan kita yang selanjutnya kognitif, nah kalau misalkan kognitif, dikasih input, terus kemudian ada output, mereka harus tahu di antaranya itu ada proses namanya, proses kognisi, dan itu dicari tahu di situ. Lebih kepada mungkin kalau misalkan Bapak Ibu tahu contoh soal esai itu udah masuk ke kognitif. Jadi kita lihat pattern dari anak-anak berpikirnya, oh dari A ke sini ke sini ke sini. Kemudian konstruktivisme ini pendekatan yang memang sedang dan sekarang masih bergulir teorinya. Jadi di mana siswa itu biarkan mereka menemukan own knowledge. Jadi biarkan mereka mendapatkan ilmunya tanpa ikut campur guru, tapi guru menjadi fasilitator gitu. Jadi kayak menyediakan tempat belajar yang menarik, menghadirkan motivasi belajar dan lain-lain. Dan ini yang selaras dengan apa yang mereka belajar, terus kemudian active learning inginkan. Rekomendasi kegiatan yang direkomendasikan dari pendekatan ini adalah hands-on pertama. Hands-on itu kalau misalkan pendekatan lain yang sama adalah STEM learning misalnya. Karena STEM learning biasanya dia membuat alat apa, kemudian demonstrasi dan lain-lain seperti itu. Kemudian science stimulus juga penting, karena ini berkaitan dengan engagement, terus kemudian self-efficacy dan lain-lain. Kemudian ini juga yang menurut saya cukup menarik, teknologi enhanced learning. Penggunaan teknologi ini tidak bisa dihiraukan. Karena kita hadir di memang revolusi 4.0, atau kalau misalkan manusianya society 5.0, ini kayaknya udah nggak bisa tanpa kecuali. Kita harus masukin teknologi ke dalam dunia pendidikan. Dan guru harus bersiap dan harus sudah ready sebetulnya. Tapi ternyata teknologi juga tidak selamanya membantu, Bapak Ibu. Karena teknologi kadang kita bisa dibilang mungkin salah menggunakan atau kurang efektif menggunakannya, di mana ternyata teknologi cuma jadi gimmick dan lain-lain. Nanti kita akan cari tahu bagaimana harusnya. Nah, mungkin ini pertama hands-on. Jadi kalau hands-on, kita udah kenal ya, aktivitas tangan. Yang paling terkenal dulu adalah pudak. Itu diadakan secara masif oleh pemerintah. Jadi pudak ini memang berawal dari pentingnya anak-anak mengenal hands-on dan nanti mengaktifkan active learning dan lain-lain. Kemudian ada banyak sekali pudak kalau misalkan kita rekognisi ada sekitar berapa set dan itu bisa ibu-ibu ulik. Nah, kemudian kalau tadi kan hands-on berbasis kebijakan pemerintah. Kita kalau misalkan beli agak mahal ya, kalau misalkan sekolah beli. Atau mungkin kita guru pribadi agak sulit. Apalagi melihat keadaan sekarang sepertinya, dulu saya pernah datang ke salah satu sekolah di Jakarta. Kemudian saya datang, kemudian melihat pudak itu udah gimana sih setelah kurang lebih 10 tahun gitu. Fakta yang saya dapatkan adalah pudak tidak terurus di laboratorium. Jadi dia udah berdebu, udah ada yang hilang alat-alatnya, udah nggak tahu mau diapain, ada yang magnetnya sudah hilang, nggak ada magnetnya, terus kemudian ada yang sudah putus lampunya. Kayaknya udah nggak ada yang bisa diharapkan lagi dari pudak. Nah, mungkin ini rekomendasi saya kepada Bapak Ibu. Agar datang ke fasilitas sains terdekat. Karena kalau fasilitas sains terdekat berarti dia sudah ada pengurusnya. Otomatis alat-alatnya juga diperbaharui, dirawat, dan lain-lain. Contoh kalau di Jakarta tuh ada Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan Alam. Atau mungkin di tempat Bapak dan Ibu pasti ada dicari fasilitas sains. Karena siswa penting untuk datang ke tempat itu untuk selanjutnya dapat science acquisition dan lain-lain. Kemudian ada juga science event. Ini contoh fasilitas sains di Jakarta. Jadi ada planetarium. Ini juga penting banget. Ini salah satu media pembelajaran science facilities. Itu merupakan media pembelajaran juga. Dan selanjutnya adalah ini yang menurut saya menarik, science event. Science event ini
tidak selamanya ada, tapi pada saat-saat tertentu selalu ada. Bahkan hampir tiap tahun selalu ada. Contoh ada gerhana, tiap tahun pasti ada dong. Terus kemudian ada misal equinox. Kita equinox tiap tahun ada 2 kali. Apakah Bapak dan Ibu mempelajari itu dan mengenalkannya kepada anak-anak? Itu juga kita harus pikirkan. Kalau misalkan kita bicara tentang science event tuh banyak sekali. Dan itu merupakan media pembelajaran berbasis hands-on. Dan itu terbukti tadi 70% kalau misalkan menurut Dale. Ya. Ini penting banget. Hal-hal yang sebetulnya tidak membuat kita rumit, tersedia itu, kita tinggal datang, terus mendesain. Kita harus ngapain nih sama murid. Gitu. Dan ini menurut saya juga penting, science stimulus. Jadi science stimulus itu ibu-ibu datang ke sekolah, ke kelas, terus kemudian memperagakan peraga, alat peraga sains, alat peraga IPA, memperagakannya di depan siswa, dan siswa akan terstimulus. Dan ini penting banget. Nah, karena peraga pribadi sebetulnya banyak ya, dari pudak juga. Dari pudak, misal Bapak dan Ibu pasti ada pudak. Ambil salah satu itemnya, bawa ke kelas. Itu juga sudah media pembelajaran. Dan itu akan menarik bagi siswa. Atau yang paling, saya nggak tahu ini ekstrim atau enggak ya, tapi Bapak dan Ibu bisa membeli sendiri. Dan ini harganya memang tidak mahal, murah sekali, hanya paling 50.000 satu alat. Bapak dan Ibu bisa bawa alat itu ke kelas, terus kemudian demonstrasi. Itu juga merupakan media pembelajaran yang bagus buat siswa. Ada di antara active learning. Misal bisa kasih ke siswa, silakan nih, cari tahu. Ini salah satu alat peraga pribadi saya. Jadi saya kesenangannya tuh ngoleksi barang-barang aneh sains. Jadi saya beli kalau misalkan ada nih di Tokopedia, saya beli. Karena nanti impact-nya nanti ke kelas. Jadi ini salah satu panel surya. Jadi biasanya saya taruh di lapangan, nanti siswa-siswanya mengamati. Oh, kok gerak ya? Kok panel surya cuman gini doang, kok bisa gerak ya? Kan kita tahu kalau misalkan pergerakan itu biasanya terjadi karena electricity. Entah itu dari listrik, atau entah itu dari baterai. Nah ini ternyata dari panel surya, dari hanya selempeng, bisa terjadi perputaran. Akan terjadi stimulus pada diri siswa. Ini juga salah satu peraga pribadi saya. Ini hukum mekanika. Jadi nanti digulung, kemudian nanti bebannya jatuh, kemudian strollernya bergerak. Nah ini kan prinsip mekanika juga. Nanti siswa mengamati kenapa. Jadi di awal pembelajaran selalu kenapa ini bergerak. Jadi selalu tanyakan kenapa kepada siswa. Ini juga salah satu alat peraga pribadi saya. Jadi hukum Pascal. Jadi nanti ditarik, bagian yang lainnya juga ikut tertarik. Jadi kalau di sini ditarik, bagian di sini juga nanti tertarik. Kita kenal A1 dan A2 begitu. Ini salah satu alat peraga pribadi saya. Kemudian ini juga nih, bandul Newton. Bandul Newton juga dijual bebas. Ini belajar tentang aksi dan reaksi. Kalau Ibu Bapak F1 sama dengan F aksi sama dengan F reaksi. Nah, F aksi dan F reaksi itu bisa didemonstrasikan menggunakan Newton pendulum. Dan ini memang Pudak sepertinya tidak menyediakan ini. Ini peraga pribadi yang bisa dibeli di Tokopedia, dijual bebas, dijual dengan harga yang murah. Oke, ini terakhir mungkin dari media pembelajaran yang menurut saya kadang-kala menjadi dilema di kalangan guru. Misal ada salah satu, waktu itu saya datang ke sekolah, terus kemudian memperkenalkan augmented reality. Saya mau perkenalkan augmented reality ke sekolah, terus kemudian gurunya kaget. Loh, kok kamu bawa augmented reality? Nanti saya mengembangkannya bagaimana? Gitu. Dia kaget, nanti saya mengembangkannya bagaimana? Gitu. Padahal kalau misalkan saya bilang ke gurunya, Ibu nggak usah bikin, Ibu fokus aja ke penggunaan. Dan ini saya sarankan kepada Bapak dan Ibu. Jadi
kalau virtual reality memang susah kan, harus harus computer science, orang-orang yang memang ahli di bidangnya, mungkin anak teknologi informasi dan komunikasi, anak-anak yang memang profesional di bidang itu. Jadi Bapak dan Ibu tidak usah berfokus pada pembuatan. Bapak dan Ibu berfokus pada penggunaan saja. Misal Bapak dan Ibu ada pasti kan nanti selalu ada siswa yang datang ke sekolah. Selalu ada mahasiswa yang datang ke sekolah. Nah, minta ke mereka media apa yang sekarang lagi digunakan gitu. Dan bisa minta itu, atau melalui seminar-seminar seperti sekarang ini, Ibu bisa mengambil beberapa hal yang bisa diambil. Kemudian kutipan yang menarik, ini selaras dengan pendekatan tadi, active learning, kemudian mereka belajar dan lain-lain. Jadi teknologi itu menurut Bill Gates ya, yang punya komputer Microsoft, Bill Gates. Dia bilang teknologi itu hanya alat. Teknologi is just tools. In terms of getting the kids working together and motivating them. Teknologi itu cuma alat dalam rangka untuk membuat siswa itu belajar bersama dan memotivasi mereka. Siswa the teachers, guru adalah paling terpenting. Jadi bagaimana guru mengajarkan di kelas itu merupakan hal yang penting. Kemudian menurut George Corus, ini tidak terlalu terkenal orangnya, tapi kata-katanya terkenal banget ini di dunia pendidikan. Jadi katanya teknologi itu tidak akan menggantikan guru yang baik, tapi teknologi di tangan guru yang baik akan menjadi sesuatu yang merubah. Misal gini, teknologi, misal kalau misalkan ibu dan bapak berpikir, siapa guru yang paling menginfluence bapak dan ibu? Pasti ada satu nama. Kemudian kalau misalkan ditanya teknologi apa yang paling menginfluence bapak dan ibu? Mungkin jawabannya bisa bervariasi dan bisa dinamis. Jadi menurut beberapa pendapat bahkan ada yang bilang teacher adalah media pembelajaran terakhir yang paling bagus. Guru adalah media pembelajaran. Sekali lagi, guru adalah media pembelajaran. Kemudian ini juga yang harus diingat oleh Bapak dan Ibu. Ini David Jonasson. David Jonasson adalah peneliti dari Amerika. Dia guru SMA yang membuat buku, terus kemudian menjadi profesor akhirnya. Nah, David Jonasson ini dia gurunya dari guru saya di Taiwan. Jadi dia belajar langsung dari David Jonasson. Dan dia selalu nyebut-nyebut David Jonasson di kelas. Jadi saya selalu ingat. Hal yang paling saya ingat adalah David Jonasson tuh bilang kayak gini, learn with, not from technology. Jadi ini menarik banget. Belajar dengan, bukan dari teknologi. Nah, kalau misalkan belajar dengan, berarti harus ada pendampingnya. Siapa pendampingnya? Guru, bukan belajar dari teknologi. Belajar dari teknologi itu maksudnya belajar langsung dari komputer dan lain-lain. Karena itu sangat rentan terjadi misleading. Rentan terjadi irrelevant schema yang tadi saya bahas. Pendidik mendesain pembelajaran, komputer asistennya. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Nah, terkait dengan ini kita masuk salah satu teknologi enhanced learning yang bisa Bapak dan Ibu gunakan. Sekali lagi saya bilang, Bapak dan Ibu cukup penggunaannya saja. Jadi cari di internet sebanyak mungkin, cukup gunakan, tidak usah membuat. Nah, membuat itu nanti Ibu dan Bapak terbatas pada mendesain pembelajaran seperti apa yang akan dilakukan di sekolah. Dan itu memang tidak terlalu menghabiskan waktu ya. Nah, ini pertama ada My Physics Lab. Kalau misalkan lihat ada spring, single spring, ada double spring, ada pendulum, banyak sekali simulasi. Sekali lagi ini simulasi. Yang paling baik adalah punya alatnya. Jadi Bapak dan Ibu punya alatnya, bawa ke kelas. Tapi kan nggak semuanya punya ya. Nggak mungkin Ibu terbatas dengan uang dan lain-lain. Bapak dan Ibu bisa menggunakan simulasi. Simulasi ini fungsinya mengganti alat yang rigid tadi. Yang lebih baik tentu yang rigid. Kemudian ada simp.com. Ini juga sama, prinsipnya simulasi. Jadi
Sistemnya kayak stimulus begitu. Ini bisa digunakan juga untuk Bapak dan Ibu. Kemudian ada PET Colorado, ini sepertinya yang paling mainstream, biasanya dimention oleh banyak dosen, dimention oleh banyak peneliti tentang PET. Karena memang mungkin yang paling besar saat ini adalah PET punyanya Colorado University di Amerika. List simulasi yang lain yang bisa Ibu cari adalah misal Ofisik, nanti linknya saya bagikan. Dan ada interaktif, pokoknya banyak sekali. Dan mungkin kalau misalkan yang berbahasa Indonesia ada 2. Pertama ada Virtual Laboratorium dari Kemendikbud dan PET. PHET itu punya bahasa Indonesia juga. Ibu Bapak bisa menggunakan itu. Dan lebih banyak lagi sebetulnya kalau misalkan dicari di Google ya. Jadi kalau misalkan di Google tinggal cari media pembelajaran simulasi begitu. Itu sangat banyak sekali. Nah, ini rekomendasi saya. Jadi mungkin yang paling berdampak menurut saya adalah project based learning. Menurut pengalaman saya sendiri. Sebetulnya banyak sekali ya. Kayak project based learning, problem based learning, banyak. Tapi menurut saya yang paling impactful, yang paling berdampak di kelas saya sendiri adalah project based learning. Kenapa project based learning? Karena siswa akan membuat alat sains. Dan ketika membuat alat sains, nanti dia pasti akan paham apa yang dia buat. Ini contoh sederhananya begini. Ketika dia melakukan project based learning, dia pasti membaca, oh, saya membaca nih alat apa ya yang saya buat, otomatis kemampuannya masuk 10%. Kemudian menonton demonstrasi, mereka pasti menonton dong. Kayak, demonstrasinya gimana sih? Terus mereka nanti mengimitasi itu, dan mereka menerapkan. Informasi yang terserap adalah 50% dari apa yang mereka baca, apa yang mereka demonstrasikan. Kemudian ketika mereka membuat, mereka sudah menyerap sekitar 70% informasi yang mereka dapatkan. 70%. Dan itu sudah masuk active learning ketika mereka sudah membuat alat. Ini contoh alat sederhana yang kincir air. Kemudian ketika mereka mengalami dalam artian melakukan eksperimen kayak, oh ternyata ketika ada air tumpah ke kincirnya berputar dan lain-lain. Itu akan informasi yang didapatkan sekitar 90%. Itu sangat benar berdasarkan eksperimen dari Dell. Kemudian terakhir ini ada teaching philosophy. Jadi kalau misalkan teaching philosophy ini salah satu studi yang saya sedang concern juga di sini. Jadi kita mulai dari yang terakhir. Jadi guru adalah media pembelajaran menurut Maldino. Media pembelajaran ke-7 dan itu yang terakhir. Dan cukup kaget juga. Oh iya ya, guru itu merupakan media pembelajaran gitu. Dan guru nggak hanya menyampaikan materi dan menyampaikan nilai dan lain-lain. Nah, jadi menurut beberapa studi literatur mengatakan bahwa mengajar itu tidak hanya terkait menyampaikan suatu materi, melainkan menyampaikan suatu nilai kepada siswa. Nilai ini bisa bermakna luas. Misal kalau misalkan kita melihat dahulu ada Aristoteles, mereka menggunakan media pembelajaran ini untuk menyampaikan nilai, nggak hanya tentang knowledge. Misal ada greedy glass. Kalau misalkan Ibu cari ada greedy glass, itu menarik banget. Greedy glass itu gelas tamak. Jadi greedy glass ini gelas tamak. Jadi ketika si muridnya nanti gelasnya dia mengisi penuh banget, airnya justru malah habis. Kita kenal dengan greedy glass punyanya Aristoteles. Itu menyampaikan nilai dari media pembelajaran. Dan itu yang kayaknya kita jarang menemukan media pembelajaran yang menyampaikan nilai di kelas. Dan itu juga bisa digunakan media pembelajaran sebagai penyampai nilai. Kemudian jika seorang pendidik dipandang sebagai hanya penyampai materi, bisa dipastikan dalam waktu dekat profesi guru akan tergantikan oleh teknologi. Tapi Bill Gates tidak berkata demikian, bahwa katanya guru ini masih tetap dibutuhkan dalam dunia teknologi. Kemudian banyak peneliti mengungkapkan bahwa kita nggak bisa
guru tidak bisa digantikan 100% oleh teknologi. Kita penting untuk memiliki guru itu sendiri. Kalau misalkan kita bicara tentang teknologi, dia punya keunggulan melebihi kapasitas pemahaman pendidik. Dan secara mutlak, saya bilang mutlak, secara mutlak dapat menggantikan pendidik sebagai penyampai materi. Misal ibu, bapak menyampaikan A di kelas, itu juga ada di internet. Ibu, bapak menyampaikan soal A, B, C, itu ada di internet semua. Dan siswa bisa mencari itu. Misal anak-anak, ini juga yang sering terjadi dari survei yang saya lakukan. Misal bapak dan ibu ngasih soal A, kemudian bapak dan ibu mengerjakan di papan tulis, itu udah nggak bakal dilihat. Karena itu udah ada di internet. Jadi setelah pulang mereka bisa cari, oh ini ada nih di sini. Dan itulah kenapa beberapa orang menggantikan. Jangan hanya pendekatan papan tulis di kelas itu. Karena mereka udah nggak bakal lihat lagi karena memang sudah ada di internet. Jadi guru adalah media pembelajaran. Nah, ini yang terakhir. Jadi karena guru adalah media pembelajaran terbaik, dia media pembelajaran paling mutakhir. Jadi penting punya jargon pribadi, Bapak dan Ibu. Itu penting banget jargon pribadi itu. Kalau misalkan Bapak dan Ibu kenal Yohanes Surya, itu pelatihnya tim Olimpiade Fisika Indonesia, dia punya jargon fisika gasing. Fisika gasing. Fisika gampang, asik, dan menyenangkan. Kemudian banyak jargon-jargon lain dari pendidik yang kita sering lupakan. Nah, Bapak dan Ibu tuh harus punya jargon pribadi. Mungkin Bapak dan Ibu punya jargon fisika asik. Jadi ketika datang ke kelas, lakukan itu. Fungsinya adalah mengingatkan Bapak dan Ibu sendiri sebetulnya kalau misalkan bicara jargon. Jadi saya kalau misalkan bikin pembelajaran fisika atau bikin pembelajaran IPA harus asik begitu. Ini juga terjadi dengan Yohanes Surya. Jadi fisikanya harus gampang, asik, dan menyenangkan. Itulah kenapa dia bikin buku fisika biar gampang gitu. Jadi dia bikin pendekatan fisika gampang. Itu menarik banget sih. Jadi jargon pribadi ini hal yang harus dilakukan. Menurut saya itu materi saya hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik. Terima kasih Bapak Dadan. Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau yang didiskusikan bisa on mic atau raise hand atau ketik di kolom chat. Kemudian yang mungkin yang tadi Pak Dadan survei tadi ya, questionnaire tadi. Oh ya, baik. Sambil menunggu pertanyaan untuk didiskusikan. Oh iya, terkait survei ini ada 19 orang, kita cukup mungkin sebagai sampel. Nah ini dia, perlu saya share screen atau bagaimana? Apa masih ada waktu, Ibu? Di share screen masih ada waktu. Oke, ini dia. Jadi pertanyaannya begini. Jadi media pembelajaran. Ketika Anda menjawab pertanyaan ini, jadi ini nama dan lain-lain tidak disebutkan. Jadi ini aman, tersembunyi. Jadi Bapak dan Ibu sebut apapun tidak akan ketahuan siapa yang mengirimkan. Bahkan email Bapak dan Ibu saya nggak tahu. Jadi nggak bakal ada istilah judging gitu kayak oh ini guru yang ini nggak benar gitu, nggak ada. Jadi kita mulai dari pertanyaan status mengajar. Jadi sudah berkarir menjadi guru artinya in service teacher. Terus kemudian masih mahasiswa berarti pre-service teacher. Tentu pengalaman kedua ini bakal berdampak. Jadi pertanyaannya adalah hanya dengan satu kalimat. Jadi akan menggambarkan seberapa penting kalimat itu. Jadi pertanyaannya apa yang kalimat dalam hati ya, dalam hati yang sering diulang sebelum masuk kelas. Kalimat yang sering diulang sebelum masuk kelas bermakna masalah yang Bapak dan Ibu hadapi dan cara meredam masalah itu.
Dan ini akan tergambar di pertanyaan pertama. Ini sebenarnya pertanyaan psikologi ya. Kemudian, apa moto dan jargon selama mengajar di kelas? Moto dan jargon ini akan menggambarkan proses pembelajaran Bapak dan Ibu itu bagaimana di kelas. Kemudian, apa kalimat dalam hati yang sering diulang setelah. Nah ini, apa istilahnya, kalau misalkan Ibu dan Bapak ada masalah misalnya di kelas, pasti jawabannya akan alhamdulillah sudah selesai begitu. Nanti kita akan bahas satu-satu. Jadi jawaban pertama, apa kalimat dalam hati yang sering diulang sebelum masuk kelas? Pertama, aku mau mengajar apa? Berarti ini terkait persiapan ya, kalau misalkan aku mau mengajar apa. Nah, bismillahirrahmanirrahim berarti terkait dengan kesiapan mengajar, berarti oke, saya sudah siap. Semangat, oke, bisa. Jadi menyemangati diri sendiri. Harus pesan dulu sebelum masuk kelas. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa lihat ya jawaban-jawabannya apa. Semoga Allah mudahkan. Berarti seringkali pembelajaran itu menjadi sosok yang memberatkan begitu ya. Mudahkan berarti berat. Semoga lancar. Mungkin karena pembelajaran di kelas itu kadangkala punya masalah. Kita mungkin bisa lihat. Oh ya, individu. Ini pertanyaan pertama. Aku mau mengajar apa? Tidak ada jalan pintas. Alhamdulillah. Oke, berarti aku mau mengajar apa? Dia kebingungan tentang mau ngajarin apa sih hari ini. Kemudian, apa moto selama mengajar di kelas? Tidak ada jalan pintas. Oh, mungkin tidak ada cheating dan lain-lain begitu ya. Kemudian setelah masuk kelas, alhamdulillah berarti sudah selesai. Ntar kita cari yang menarik. Mungkin ini menarik nih. Jadi sebelum masuk kelas dia bilang Bismillahirrahmanirrahim gitu, kayak pingin semangat. Kemudian moto dan jargon selama mengajar di kelas adalah selalu semangat pagi. Kayak berarti guru ini ceria. Ini bisa menggambarkan gurunya ceria. Kemudian setelah masuk kelas, setelah kelar, alhamdulillah. Berarti ini normal ya. Ini enggak, kita lanjut. Oke. Saya mau mencari yang sudah berkarir menjadi guru. Kita lihat yang sudah berkarir menjadi guru. Oh, ini dia. Yang sudah berkarir menjadi guru. Jadi sebelum masuk kelas, semoga ilmu yang akan saya sampaikan bermanfaat dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kayak berarti ini berbasis niat ya. Jadi ketika sudah berbicara bermanfaat dan diridhoi, berarti sudah ada oke, apapun yang saya ajarkan semoga diridhoi. Kemudian, oh ini dia, moto jargon selama mengajar adalah fisika itu asyik dan menyenangkan. Ini dia menarik. Jadi ketika Bapak dan Ibu punya moto atau jargon, fisika itu asik dan menyenangkan, itu perlu disampaikan Bapak dan Ibu. Jadi harus disampaikan kepada siswa Bapak dan Ibu. Jadi fisika itu asik dan menyenangkan. Ketika disampaikan, energinya akan sampai juga ke kita agar mengingatkan bahwa fisika itu harus dibuat asik dan menyenangkan begitu. Itu manfaat dari jargon. Jargon ini sebetulnya ada nama ilmiah begitu ya. Ada nama ilmiahnya dari teori pembelajaran. Kalau misalkan Ibu Bapak cari ada namanya teaching philosophy. Jadi ada teaching philosophy statement. Nah, ini teaching philosophy statement adalah nama lain dari jargon atau moto Bapak dan Ibu selama mengajar. Jadi teaching philosophy statement adalah nama lain dari moto dan jargon. Jadi kalau misalkan guru ini yang mengisi survei ini, teaching filosofinya adalah fisika itu asik dan menyenangkan. Oke, kita beralih lagi ke respon yang lain yang sudah berkarir. Bismillah, semoga materi hari ini bisa lebih maksimal.
kayak berarti masalah yang dihadapi di kelas guru ini bisa jadi karena pembelajarannya dia merasa belum maksimal. Ketika belum maksimal, mungkin hal yang paling penting yang bisa saya sarankan adalah media pembelajaran tadi yang kita bahas hari ini. Apa moto jargon selama mengajar? Taruna mandiri hebat, sukses, dan luar biasa. Ini SMA Taruna Mandiri kayaknya. Nah, jadi ini teaching philosophy juga tadi. Jadi hebat, sukses, dan luar biasa. Dan semoga selama mengajar menempel di hati Bapak dan Ibu ya. Jargon-jargon yang luar biasa ini. Nanti jargonnya akan hasilnya, responnya akan saya kirimkan agar Bapak dan Ibu bisa melihat. Ini tidak sama sekali melihat nama Bapak dan Ibu, hanya untuk pembelajaran. Saya kembalikan ke Ibu Dewi. Iya, terima kasih Pak Dadan. Bentar saya lihat galeri. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari hadirin, silahkan. Sebelumnya. Kayaknya kalau kuliah Zoom meeting sebelum mulai kuliah, saya ini ya Pak Dadan ya, kalau saya nanti pada on cam nggak ya mahasiswa saya? Kalau saya gitu. Oh ya, mungkin itu menarik juga. Ibu kalau misalkan mengajar itu on kamera, wajib on kamera atau bagaimana? Saya on cam, tapi kalau saya sih tidak mewajibkan mahasiswa on cam ya. Tapi Nah ini, Pak Dadan, tiba-tiba nih di random di saat penyampaian saya akan mewajibkan mahasiswa saya share screen. Karena kebetulan saya mengampu mata kuliah pemrograman. Jadi mereka harus, kalau di MasterChef itu kan Chef Juna suka ada tantangan cook with me gitu. Nah, kalau di saya coding with me. Jadi saya share screen text editor saya dan terminal. Nah, kemudian begitu selesai nanti saya random mahasiswa harus share screen-nya. Jadi harus share screen dan saya tahu mereka mengerjakan apa dari share screen tersebut. Gitu Pak Dadan kalau saya sih. Tapi menarik juga, Bu. Menarik. Ya, begitu. Kalau pas mau mulai kuliah Zoom ya rata sih setiap mulai kuliah saya akan selalu berpikir nanti mahasiswa saya on cam nggak ya. Gitu. Tapi kalau untuk sekarang Bapak Ibu guru di sekolah sepertinya sudah mulai banyak yang tatap muka ya. Jadi sistemnya blended sepertinya di Jakarta. Oke, nah, mungkin baik. ini salah satu fakta yang saya dapatkan juga. Jadi kan kalau misalkan kita face to face sekolah offline, kita kan ada interaksi ya, interaksi dalam artian muka langsung muka melalui video. Nah, ketika online ini kita kadang mematikan video. Padahal kalau misalkan kita mematikan video itu sama aja dengan absence. Jadi beberapa guru berangkat dari pengalaman face to face offline itu, mereka mewajibkan untuk face to face. Apapun yang ada di belakangnya, misal mereka sedang apa, tetap harus wajib on kamera. Gitu. Karena nanti dampaknya adalah kepada kedisiplinan dan lain-lain. Karena kan kalau misalkan face to face yang kita dapatkan adalah kedisiplinan. Kalau misalkan online ini memang agak sulit didapatkan. Jadi kadang-kadang alasannya jaringannya buruk gitu. Oh iya. Lagi ya. Ini ada mahasiswa saya kayaknya alumni kuliah saya, coba saya tes ya. Oh, mungkin ada metode yang menarik juga, Bu. Nah, ini. Coba Tim, coba angkat tangan kanan, Tim. Angkat tangan kanan. Oh ya, itu berarti betul ya videonya, bukan virtual background. Karena sekarang mahasiswa sekarang lebih jago dari dosennya nih buat virtual background. Oke. Baik. Mungkin Pak Dadan mau kasih closing statement karena waktunya tinggal 5 menit sih ini. Tinggal 5 menit ya. Ya. Oh, mungkin ini metode yang sering dipakai di kami. Jadi misal gini, Ibu dan Bapak ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, ketik 1 di kolom chat.
Begitu. Kalau tidak ada, ketik 1. Nah, kita lihat Nah, berapa ketik orang yang 1. respon. Nah, kalau tidak ada, ketik 1. Kalau tidak ada yang ngetik, Udah, berarti nggak. berarti virtual hadirin semua dong. Pada dan gimana? Ngetik ternyata. Nah, ini sering terjadi, ini sering kami pakai, Bu. Jadi untuk menghadirkan interaktivitas, mungkin Bapak dan Ibu bermasalah dengan video, kayak tadi videonya, internetnya sedang bermasalah. Itu bisa dengan ketik juga. Oke, ini salah satu. Oh, ini banyak juga yang respon, berarti hadir. Berarti masih hadir. Oke, close. Alhamdulillah. Ya, begitu. Oke, closing statement karena waktu saya terbatas. Closing statement dari saya, kita bicara tentang media pembelajaran. Selalu media pembelajaran itu, apalagi kita fisika dan IPA gitu, eksak. Kadang kita lupa menghadirkan media pembelajaran itu di kelas. Dan media pembelajaran terbaik menurut saya adalah guru itu sendiri. Guru bisa bertransformasi dari yang tadi level 1, 10% sampai 70%. Bagaimana Bapak dan Ibu melakukan pendekatan kepadanya. Dan semoga Bapak dan Ibu bisa menjadi media pembelajaran terbaik untuk siswa. Dan bisa berdampak untuk siswa-siswanya. Begitu Ibu Dewi, saya kembalikan ke Ibu Dewi. Terima kasih Pak Dadan atas materinya. Semoga kita bisa lebih mengeksplor kita sebagai pengajar ya Bapak Ibu ya, karena seperti yang dikatakan Pak Dadan tadi, penyampai terbaik atau media terbaik untuk menyampaikan materi pembelajaran tentu adalah guru itu sendiri. Oke, kita masuk ke materi berikutnya. Mungkin Pak Dadan kalau pulang lebih putih dari saya tuh Bu Dewi. Bisa jadi Bapak. Iya. Kayaknya semakin putih nih bergaul sama yang putih-putih di sana. Mungkin cuaca Bapak. Oh gitu ya. Sebenarnya mengalami 4 musim dulu Pak Hanjoko. Nah kalau gitu. Pak Dadan ini 2 kali 4 musim berarti. Terima kasih. Sudah terbukti ya Pak Terima Hadi kasih juga Dadan makin atas materi. karena 3 kali 4 musim Pak Hadi. 3 tahun. Oke, Bapak Ibu sekalian kita lanjut ke materi berikutnya yaitu tentang media pembelajaran interaktif fisika berbantuan articulate storyline yang akan disampaikan oleh Ibu Dwi Susanti MPD. Sebelum Ibu Dwi Susanti menyampaikan paparannya, saya akan menceritakan sedikit CV-nya. Ibu Dwi Susanti ini lulusan S1 dari Pendidikan Fisika Universitas Negeri Jakarta, kemudian S2-nya di mana Ibu Dwi? Saya dari Pendidikan IPA UPI Bandung, Bu Dewi. Ya, Bu Dwi melanjutkan pendidikan S2-nya di Magister Pendidikan IPA di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Nah, kemudian Ibu Dwi sudah bergabung sebagai dosen mengajar di pendidikan, dulu namanya masih jurusan ya, jurusan Fisika UNJ sejak tahun 2000 berapa Bu Dwi? 2005. Ya, dari 2005. Masih jurusan fisika ya. Sudah 16 tahun ya, 16 tahun bergabung di pendidikan Fisika UNJ. Ya, silahkan Bu Dwi dimulai paparannya. Oke, terima kasih Bu Dewi atas waktu dan ruang yang disediakan. Sudah terlihat bahan materi saya, Bu Dewi? Sudah, Bu. Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan atas perhatian, kehadiran Bapak Ibu semua dalam ruang Zoom ini. Semoga pada ruang Zoom ini salah satu bentuk kegiatan daring yang kami laksanakan
tidak mengurangi kebermanfaat dari ilmu yang ada diberikan pada hari ini. Dan saya juga ucapkan secara khusus kepada alumni kami, Saudara Dadan Sumardani, yang memang saya minta secara khusus untuk memberikan semacam perkembangan media ketika beliau mengambil mata kuliah yang ada di universitas yang sedang dilaksanakan di Taiwan, pendidikan yang sedang dilaksanakan, mudah-mudahan memberikan angin segar kepada kami, khususnya saya sendiri merasa sangat terbatas sekali dalam pengajaran dan memang memerlukan praktisi-praktisi pendidikan yang bisa saja mungkin dari junior-junior saya yang bisa ikut membangkitkan saya untuk bermotivasi lebih baik lagi dalam pengajaran. Memang secara judul, secara tema, pada sesi 1 dan sesi 2 ini kita bicara tentang media, tentang perannya, tentang fungsinya, serta kebermanfaatannya, tidak terlepas dari perkembangan teknologi ya Bu Dewi ya. Tapi tadi saya suka dengan closing statement-nya Saudara Dadan, bahwa memang peran guru sama sekali tidak bisa tergantikan secanggih apapun media tersebut, tapi tidak terlepas bahwa guru itu juga akan terus belajar untuk menjadi transfer informasi yang lebih baik lagi dengan alat-alat yang tentunya berbantuan dengan teknologi atau alat-alat peraga lainnya. Mudah-mudahan itu bisa terjadi dengan saya, dengan peserta yang ada di ruang Zoom ini, bagaimana kita menjadi seorang guru yang bisa berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Pada kali ini saya di sesi kedua mungkin agak lebih spesifik ingin menjelaskan ke pembelajaran interaktif dengan media pembelajaran yang berbasis articulate storyline. Mungkin teman-teman semua juga yang sudah mengajar bahkan sudah sedang mengambil mata kuliah media pembelajaran sudah tidak asing lagi dengan articulate storyline ini. Tidak berbeda jauh tentang peran fungsi kebermanfaatan articulate storyline ini sebagai salah satu bentuk media pembelajaran. Mungkin tadi sudah disampaikan di sesi pertama secara detail dengan Saudara Dadan. Kita bisa mengerti bagaimana media pembelajaran tersebut berfungsi secara baik ya. Salah satunya tadi memang ini sebenarnya saya bikin mendadak, ada tambah-tambahan dari Saudara Dadan tadi. Beliau menyampaikan paparan, saya akhirnya merangkum ceritanya. Tadi disampaikan sudah bahwa media pembelajaran bisa membantu kita mewujudkan situasi pembelajaran yang lebih efektif. Misalkan tadi Saudara Dadan menyampaikan ada materi-materi memang yang abstrak atau yang memang terkendala secara fisik bisa dianalogikan melalui sebuah media pembelajaran. Dan tentunya semua media pembelajaran ini diniatkan untuk meningkatkan bagaimana proses pembelajaran itu bisa berkualitas. Lalu manfaatnya bisa menyamakan persepsi siswa, lalu mengkonkretkan konsep-konsep yang abstrak tadi bisa dianalogikan, sehingga imajinasi peserta didik bisa sinkron ya antara pengetahuan dengan bantuan media tadi. Lalu bisa menampilkan objek yang terlalu besar atau kecil dengan perbandingan skala atau kecanggihan-kecanggihan alat teknologinya. Lalu bisa memperlihatkan gerakan-gerakan yang mungkin terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Ini hanya garis besar kesimpulan tentang fungsi dan manfaat dari media pembelajaran. Lalu tidak terlepas dari keadaan era masa pandemi seperti sekarang, bahwa banyak pembelajaran yang harus memang dilakukan pengembangannya, termasuk salah satunya di media pembelajaran. Ya, media pembelajaran di masa e-learning
harus bisa menyesuaikan bagaimana di tengah keterbatasan media pembelajaran ini menjadi suatu alat transformasi ilmu pengetahuan, transformasi informasi tentang materi ajar, dibuat dengan sedemikian rupa bisa mewakili ketika guru tatap muka dialihkan ke proses online. Peran penting dari media tentunya sangat berarti di masa era pandemi COVID-19, di era pembelajaran online sebagai tools pengantar. Contohnya bisa disisipkan di berbagai learning management system atau memang dikhususkan rancang bangunnya sebagai model media pembelajaran. Banyak media pembelajaran memang yang ternyata berkembang secara cepat di masa 2 tahun, di masa pandemi ini, berjalan 2 tahun ya. Bahkan pemakaian media-media ajar yang sifatnya simulasi itu pun juga semakin meningkat. Banyak sekali jurnal-jurnal yang memang akhirnya menguji, meneliti tentang efektivitas dari media-media pembelajaran yang dilaksanakan selama pembelajaran daring cukup signifikan, termasuk tadi yang disebutkan oleh pemateri pertama dari website, dari link-link dari PET, dari link yang dibuat secara dari Kemendikbud, akhirnya semua bisa menyesuaikan pembelajaran selama masa pandemi secara daring. Nah, keberadaan multimedia authoring tools ini, contohnya salah satunya Articulate Storyline, ini adalah salah satu bentuk dari sekian banyak multimedia authoring tools. Mungkin ini makanannya timnya Bu Dewi ya, Bu Dewi, Pak Han Joko dengan Pak Fauzi. Ya mungkin salah satunya produk lulusannya ini adalah Saudara Dadan. Ini mereka memang memiliki satu grup payung penelitian yang membicarakan bagaimana pengembangan media-media pembelajaran. Jadi rasanya saya juga harus banyak berinteraksi untuk pengembangan media ini. Di mana saya mungkin belajarnya Bu Dewi masih tertatih-tatih nih, maklum ibu-ibu. Jadi gerak ritmenya memang mengikuti perkembangan teknologi itu saya banyak sekali bertolak pikiran. Awalnya tadinya saya mengajar dengan gaya seadanya seperti yang Pak Dadan bilang, bahwa gaya mengajar guru kayaknya nggak bisa lagi yang cuma ngasih materi, penugasan, lalu anak nggak tahu nih menyerap atau tidak. Bahwa banyak sekali di luar sana yang mensosialisasikan pembelajaran fisika tuh harus gasing seperti yang tadi dibicarakan oleh Yohanes Surya. Ya, harus asik, harus menyenangkan, anak masuk kelas itu tidak boleh dalam keadaan tertekan. Begitu banyak pelajaran workshop yang saya ikuti, tapi kadang-kala ketika ada di dalam kelas, saya nggak ngerti kenapa ya ritme belajarnya, terus suasana reaksi perilaku anaknya sudah yang satu mungkin ada yang ketakutan, yang kedua mungkin sudah malas motivasi belajarnya menurun. Seperti tadi Bu Dewi mencontohkan dia ada kekhawatiran anak saya ketika pembelajaran daring kira-kira on cam semua nggak ya? Lalu di tengah pelajaran tiba-tiba, ini salah satu contoh ya tadi dari Bu Dewi, saya tiba-tiba menyuruh mahasiswa saya untuk share screen apa yang bisa mahasiswa saya tampilkan terkait dengan kegiatan belajar. Nah bagi saya kadang-kadang bertolak pikirannya dengan Bu Dewi, mungkin itu kekhawatiran, tapi bagi saya kadang-kadang memandangnya pembelajaran saya jadi serem nggak sih ya? Kira-kira keluar dari kelas saya, anak-anak akan menjadi, pembelajaran Ibu A, kita harus siap-siap materi. Itu mungkin sisi positifnya. Kita harus siap-siap mengerjakan apa yang pernah ditugaskan atau minimal merangkum materi yang pernah dijelaskan lalu kita tampilkan. Setidaknya ada daya serap yang memang kita bisa tampilkan. Tapi bagi sebagian anak yang memang rasa malasnya, motivasinya low,
mungkin itu akan menjadi suatu pencetus atau trigger buat dia merasa ketakutan dalam lingkungan belajar. Nah, itu yang kadang-kadang masih saya pelajari masalah psikologis anak ketika mengajar. Jadi memang untuk memudahkan atau membuat pembelajaran fisika atau sains lainnya menjadi asik itu sebuah tantangan yang lumayan butuh apa ya, butuh tenaga, pikiran, semuanya tuh apa ya Bu Dewi, lebih ke effortnya besar sekali gitu loh untuk menciptakan memang yang idealnya dibikin menyenangkan pembelajaran. Sampai saat ini pun saya masih belajar. Nah, alasan-alasan tadi yang saya kemukakan, salah satunya adalah menjadikan saya bagaimana membuat media pembelajaran, memilih articulate storyline ini menjadi bukan mewakili, tapi menjadi alat bantu saya ketika mengajar. Ya, apakah saya membangun atau merancang bangun sendiri media pembelajaran itu? Saya pun juga belajar dari teman-teman rekan-rekan dosen lainnya bahwa untuk membangun suatu media pembelajaran yang baik, tentunya kita tidak bisa bekerja sendiri. Memang dibutuhkan, akhirnya saya akan berbaur dengan tim-tim yang mungkin saya butuhkan untuk membuat atau merancang bangun media pembelajaran. Kenapa sih saya memilih articulate storyline sebagai media dalam kegiatan ini? Articulate storyline ini merupakan salah satu media berbasis web ya, yang dapat sangat mudah dijalankan pada berbagai perangkat seperti laptop, tablet, dan smartphone. Saya mengangkat kegiatan ini salah satunya memang berdasarkan beberapa tema-tema penelitian tugas akhir dari mahasiswa saya yang membuat saya tertarik di kemudian hari akhirnya membuat tim-tim seperti yang rekan-rekan dosen lainnya lakukan, ada kekhususan tentang mengembangkan tema-tema penelitian. Dari 2 payung penelitian yang saya kembangkan, yang pertama evaluasi dengan Prof. Yeti, salah satunya, dan yang tema payung penelitian lainnya adalah tentang media pembelajaran yang aksesnya memang nanti tetap akan dihubungkan ke dalam sebuah instrumen atau perancangan penilaian pembelajaran. Baik, untuk mengenal apa sih articulate storyline ini, tadi pengantarnya saya sudah sampaikan bahwa ini merupakan media pembelajaran yang berbasis web, di mana sangat mudah sekali dipelajari. Dia bentuknya hanya seperti PPT, tapi mungkin teknologi tools-toolsnya juga lebih variatif dibandingkan dengan PowerPoint. Ya. Saya menganggapnya articulate storyline ini bisa mewakili sebuah sistem pembelajaran yang interaktif. Dalam proyek articulate storyline 3 ini, bisa membentuk sebuah presentasi dengan berbagai variatif tools-nya, baik secara audio, video, bisa dipublikasikan juga dalam format Excel dan HTML yang bisa kita adopsi atau kita gunakan dengan menggunakan laptop dan smartphone. Jadi pembelajaran dimanapun, ketika kita sedang ada di luar kelas, di luar rumah pun kita bisa memudahkan sekali menggunakan smartphone atau tablet. Ini hanya bagian-bagian produk dari tampilan articulate storyline sebelum saya sampai ke panduan pembuatannya. Karena pada sesi ini saya akan sedikit membahas tentang materi articulate storyline-nya, tapi akan lebih banyak membahas tentang panduan bagaimana membuat sebuah media pembelajaran menggunakan aplikasi ini. Inti dari kegiatan workshop kali ini, saya akan berikan tentang bagaimana kita membangun sebuah media pembelajaran.
menggunakan aplikasi Articulate Storyline. Sudah terlihat Ibu Dewi panduannya? Iya, Bu. Yang terlihat folder. Bu. Ya. Ya. Inti dari Sudah sesi lihat. 2 ya, mungkin adalah bagaimana kita membuat media pembelajaran menggunakan Articulate Storyline. Panduan ini juga saya sediakan untuk para peserta, ada di link P2M yang disediakan memang dari Prodi Pendidikan Fisika. Jadi nanti ke depannya ketika peserta yang ingin membuat atau mencoba membuat media pembelajaran menggunakan Articulate Storyline bisa melihat video tutorialnya ataupun step by step-nya. Saya sediakan memang panduan cara membuatnya. Nanti link dari P2M Pendidikan Fisika akan saya berikan di akhir paparan. Jadi bisa disimpan dan bahkan saya dibantu oleh mahasiswa saya untuk memberikan link-link yang ada, link-link materi yang ada ke dalam email-email peserta. Jadi tidak perlu khawatir ketika nanti ada yang ingin mencoba, bisa mudah ditemukan dalam link P2M Pendidikan Fisika. Oke, untuk yang pertama sebelum kita memulai merancang bangun, tentunya dalam membuat media pembelajaran, kita harus mendownload aplikasi yang diinginkan ya. Video tutorialnya sudah disediakan, nanti bisa dilihat. Lalu Bapak Ibu bisa install tentang Articulate Storyline. Pada langkah awal tentunya seperti aplikasi yang lainnya, kita akan menemukan sebuah rumah besar atau home di halaman utamanya. Tampilannya mungkin seperti ini, ya. Storyline 3. Kita akan temui tampilan yang sama tentang artikel Storyline 3. Setelah itu, Bapak Ibu bisa mengklik continue pada next proses. Lalu pada halaman utama aplikasi juga akan mulai new project, di mana pada new project ini Bapak Ibu bisa memulai kira-kira media apa, materi apa yang akan dikerjakan. Selama saya mencoba Articulate Storyline ini bersama tim, dalam menuangkan materi-materi ajar, biasanya saya selalu dahulukan membuat garis besar atau storyboard-nya materi, misalkan mekanika gerak ya, kita akan membahasnya apa saja, kira-kira yang mau disimulasikan apa saja, di rekap dulu, diinventarisir, lalu gambar-gambarnya juga yang akan digunakan, saya biasanya dikumpulkan dulu menjadi perbendaharaan picture, lalu kontennya. Jadi ketika kita memulai project baru, kita akan mudah sekali tinggal ambil ke dalam berangkas file kita apa saja yang dibutuhkan.
Nah, ini adalah screenshot dari tampilan utuh virtual tentang articulate storyline-nya, di mana pada aplikasi ini kita disediakan berbagai tools. Ya. Toolsnya ini seperti yang tadi saya bilang bahwa toolsnya tidak jauh berbeda dengan PPT. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan atau memfusikan tools ini sesuai dengan kebutuhan ketika proses pembuatan media ajar. Yang pertama perlu kita kerjakan adalah kita memilih untitled screen-nya dulu, scan-nya dulu, kita milih untuk materi utamanya apa yang akan kita buat, kita ketik supaya nanti page per page-nya atau slide per slide-nya tidak ada tertukar, jadi berurut. Dan selanjutnya kita akan menuliskan atau menuangkan konten-konten di layar screen-nya. Kalaupun ada konten materi, gambar, atau link-link dari artikel yang kita butuhkan atau berupa tabel data, presensi tentang hasil perhitungan, biasanya kita bisa menuangkannya semua di layar screen ini. Ya, kita bisa ketik seperti kita membuat materi pada PPT. Lalu ketika layar masih kosong, Bapak Ibu bisa menggunakan template yang terdapat di dalam aplikasi sesuai dengan kreativitas pengguna. Ya, jadi disesuaikan saja. Kalau memang kita materinya berbeda, berarti di sini di untitled scan-nya Bapak Ibu silakan mengkreat sendiri sesuai dengan kebutuhan mengajar untuk materinya, dan seterusnya. Ini bisa dibuat dalam beberapa scan atau beberapa name-nya ya untuk labelannya. Ini hanya proses satu kali pemberian materi. Lalu tampilan keduanya setelah kita membuat nama sesuai dengan yang kita inginkan, kita bisa mendesain tampilan dari slide per slide-nya. Ya, ini ada di pojok kanan atas. Bapak Ibu bisa menggunakan desain, dan ini desain ini bisa background-nya bisa kita rubah atau memang menggunakan sesuai dengan yang disediakan oleh aplikasi ini. Lalu langkah selanjutnya ketika kita sudah memilih desain, seperti halnya kita menggunakan PPT, kita bisa memilih background, format background, teksnya. Itu masih umum ya, mudah sekali dilaksanakan, dibuat. Lalu kita bisa importing file ataupun gambar kita dengan menggunakan klik picture or texture fill. Di sini kita bisa mengaturnya. Kecil sekali ya. Nah, ini kita bisa atur di sini. Ini masih dalam bentuk tahap desain. Ini hasil dari pengembangan desain yang kita inginkan di awal. Ya, setidaknya kita bisa lihat ini ada ini pilihan yang disediakan memang dari articulate storyline-nya untuk bagian background-nya. Lalu ketika sudah mendesain, ya, langkah selanjutnya adalah memasukkan konten materi yang akan kita gunakan untuk mengajar di slide yang tadi kita desain. Ya. Ini bisa dibuat sama seperti PPT, dia slide by slide, bisa dikombinasikan juga menggunakan picture sebagai informasi pendukung dari teks.
sudah dibuatkan materi satu slide, kita bisa next lagi, kita bisa klik lagi new slide, begitupun selanjutnya sampai dengan materi ajar yang kita inginkan, berakhirnya sampai batasan mana sesuai dengan SK, KD, indikator, semua bisa kita buat dalam satu file ya yang terdiri dari beberapa slide. Intinya adalah media pembelajaran yang kita buat harus berdasarkan materi dari kurikulum. Jadi saya membiasakan diri ketika membuat media pembelajaran seperti PPT atau articulate storyline ini memang satu bisa menjadi satu KD SKKD itu komplit di situ. Ya. Nanti pada saat pertemuan kedua mungkin saya akan menggunakan media pembelajaran yang lain. Misalkan kalau menggunakan articulate storyline ini kita bisa nge-link ke link pad, ya, pad laboratorium untuk sistem praktikum virtual. Biasanya saya hyperlink gitu modelnya. Ini bisa saya sisipkan di aplikasi ini. Sehingga memudahkan sekali dalam merancang media pembelajaran articulate storyline. Saya belum bisa mengembangkan media pembelajaran mungkin yang secanggih timnya Bu Dewi ya, dengan pemrograman data dan lain-lain, tapi ketika saya menemukan PPT, terus meningkat lagi menjadi articulate storyline, itu saja saya belajarnya cukup lama dengan tim-tim mahasiswa saya, sampai akhirnya, Bu, Ibu akan bisa mendapatkan media pembelajaran yang menyenangkan kalau Ibu bisa bikin sendiri. Kadang-kadang kalimat mahasiswa itu suka tiba-tiba, oh iya ya, bisa menggerakkan motivasi saya. Makanya ketika pertama saya tahu ini adalah dari Pak Fauzi. Ya, dari Pak Fauzi, lalu mungkin saya malu bertanya dengan Pak Fauzi, saya nggak malu tapi bertanya dengan mahasiswa. Karena kalau dengan mahasiswa, satu kuncinya, mereka mau mengajarkan saya. Kalau Pak Fauzi itu kan sibuk ya, rekan-rekan dosen yang lainnya juga mungkin bisa memberi ide, tapi untuk waktu mengajarkan itu agak sulit karena kesibukannya. Jadi saya lebih bisa memberanikan bagaimana membuat media pembelajaran yang menurut saya susah, tapi menurut mereka mudah. Biasanya mahasiswa itu bisa compare transfer pengetahuan juga. Dan ini kalau ditanya articulate storyline ini bedanya apa dengan PPT? Ya, keistimewaannya adalah pada layer-layer slide-nya ini kita bisa sisipkan hyperlink video, lalu link-link yang memang sudah ada seperti virtual lab ya yang dari luar. Ini bisa kita sisipkan di sini. Ya, di dalam tools-toolsnya juga sudah disediakan. Seperti saya sering sekali ada materi yang memang membutuhkan tentang teknik demonstrasi. Ketika anak-anak tidak bisa menganalogikan di dalam sebuah lab real, biasanya saya memang menghyperlink dari lab-lab virtual ke dalam materi ajar. Dan salah satunya saya menggunakan platform si Articulate ini. Secara garis besar ini 80% menyerupai dengan PPT. Cara panduannya, mengerjakannya, saya sudah sediakan buku panduannya dalam format PDF, juga dalam format video tutorial, ya yang kami rekam kemarin bersama dengan tim. Jadi para peserta pada kegiatan ini bisa memudahkan mendownload atau menonton, bahkan membuat atau mengerjakan penugasan memang yang nantinya akan saya jadikan sampel-sampel ketika di pertemuan kedua. Kita akan ada sesi refleksi sih, saya lebih bisa bilang di sesi kedua nanti sebuah agendanya adalah sebuah kegiatan refleksi di mana ketika ada dari peserta yang berani mencoba membuat media yang sebenarnya mungkin mudah, articulate storyline ini, saya akan pilih beberapa
beberapa produk nanti yang akan kita review dari segi desainnya, visualisasinya, lalu kontennya, dan teksnya, bagaimana mereka membuat media ini, rancang bangunnya bisa kita review di minggu depan, di sesi kedua. Untuk lebih jelasnya, mungkin memang langkah-langkahnya ada di web P2M Pendidikan Fisika dengan course saya tentang pembuatan media pembelajaran interaktif. Bisa nanti diklik. Untuk peserta, memang ada beberapa yang saya wajibkan hadir karena memang kita akan membuat suatu produk yang bisa dijadikan review nantinya. Jadi memang ada target-target yang saya harapkan dari kegiatan P2M ini. Sekian materi tentang articulate storyline. Secara garis besar materinya sudah saya sampaikan. Mohon nanti para peserta bisa mengunjungi web P2M Pendidikan Fisika. Di situ banyak sekali ilmu, banyak sekali yang bisa dicoba. Ada pengembangan instrumen, ada pengembangan alat peraga fisik, ya, yang fisik yang real. Ada beberapa yang mengembangkan tentang media pembelajaran interaktif. Semuanya ada di web tersebut, jadi Bapak Ibu bisa belajar bagaimana merancang bangun sebuah instrumen yang baikkah, media pembelajaran yang baikkah, seperti itu. Jadi step-step komplit pembuatannya saya sudah sediakan tadi Bu Dewi di web P2M, mungkin nanti bisa dibantu untuk update materinya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada kegiatan P2M kali ini. Silakan waktu dan ruang Zoom-nya saya kembalikan lagi kepada MC, Ibu Dewi Mulyati. Iya, terima kasih Ibu Dwi Susanti MPD atas paparannya. Jadi Bapak Ibu hadirin, untuk materi workshop pelatihan pembuatan media pembelajaran interaktif dengan articulate storyline ini akan di blended gitu ya. Tadi sinkronusnya sudah disampaikan oleh Ibu Dwi. Kemudian nanti di blended dengan asinkronus disediakan video pedoman ya, video pedoman dan file pedoman. Jadi disediakan video maupun teks di e-learning management system P2M Fisika. Adapun akun dan username sudah dikirimkan tadi pagi ke email Bapak Ibu saat meregister pelatihan ini. Gitu. Jadi silahkan dicek email masing-masing. Kemudian untuk course yang sudah di-assign atau sudah dimasukkan itu baru sebagian peserta karena masih diverifikasi akunnya. Kurang lebih seperti ini nanti tampilannya. Bapak Ibu akan mendapatkan 2 course. Yang pertama adalah media berbasis articulate storyline dan yang kedua adalah pengembangan instrumen tes diagnostik pembelajaran fisika.